Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang menelusuri kawasan bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana bandara ini pernah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1940 dan ditutup pada tahun 1985. Dan perjalanan kali ini kami mulai dari underpass Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, Indonesia. Sore ini kami melintas bertepatan dengan tahun baru Imlek, tanggal 1 Februari 2022 pada hari Minggu sore. Saat ini kami masih di underpass Jalan Angkasa Pura, akan menuju Jalan Benyamin Sueb, di mana bekas landasan Bandara Kemayoran yang dari utara ke selatan saat ini menjadi Jalan Benyamin Sueb, sementara landasan pacu barat ke timur saat ini menjadi Jalan HBR Muntik. Nanti akan kami tunjukkan di mana Jalan HBR Muntik bekas Bandara Kemayoran dari barat ke timur yang kini jadi Jalan HBR Muntik, dan juga Jalan Benyamin Sueb bekas landasan pacu dari utara ke selatan yang saat ini menjadi Jalan Benyamin Sueb. Nah, saat ini kami sudah hampir tiba di ujung Jalan Angkasa. Nanti sedikit lagi sudah tampak Jalan Benyamin Sueb bekas landasan pacu Bandara Kemayoran dari utara ke selatan. Sore ini pada hari Minggu tanggal merah, maksud kami pada tahun baru Imlek, suasana cukup mendung dan juga kendaraan relatif sepi. Karena perayaan Imlek tahun ini diimbau oleh pemerintah harus dilaksanakan secara sederhana dan harus menghindari kerumunan massa. Nah, saat ini kami sudah tiba di ujung Jalan Angkasa, memasuki Jalan Benyamin Sueb yang mengarah dari utara ke selatan. Inilah Jalan Benyamin Sueb yang dulu pernah dijadikan landasan pacu pesawat di Bandara Kemayoran sejak tahun 1940 dan ditutup pada tahun 1985. Kami saat ini berada di Jalan Benyamin Sueb menuju ke utara. Nanti kami akan berbelok sedikit ke kiri untuk menuju Jalan HBR Muntik yang dulu merupakan landasan dari barat ke timur. Di atas ini adalah di depan kami flyover Jalan HBR Muntik dari timur ke barat. Nah, inilah Jalan HBR Muntik yang dulu landasan pacu Bandara Kemayoran dari barat ke timur. Landasan pacu dari barat ke timur ini memiliki ukuran 1850 kali 30 meter. Kami sekarang mengarah ke barat, akan memasuki dulu kawasan PRJ. Maksud kami jalan di kawasan PRJ, tepatnya di J-Expo Kemayoran, ataupun dahulu yang disebut sering dimanfaatkan Pekan Raya Jakarta setiap bulan Juni sebelum pandemi COVID-19. Di depan kami adalah tampak sebuah gereja Kristen. Dan inilah Jalan HBR Muntik yang dulu menjadi landasan pacu pesawat-pesawat pada tahun 1940 hingga 1980. Kami terus mengarah ke barat, nanti akan berputar di Jalan Industri Raya untuk memasuki kawasan Pasar Gambir ataupun kawasan J-Expo Kemayoran. Kami masih mengarah ke barat sedikit lagi sekarang dan sudah
hampir memasuki Jalan Industri Raya. Dan inilah Jalan Industri Raya. Jika lurus akan tembus ke Jalan Gunung Sahari Raya. Kami akan berputar dulu sejenak untuk kembali ke arah Jalan HBR Motik, tetapi kami akan berbelok kiri menuju jalan atau kawasan Pasar Gambir J-Expo Kemayoran. Kami sudah berputar, sekarang mengarah ke timur kembali. Masih di Jalan Industri Raya ke arah timur sekarang. Dan sedikit lagi kami akan memasuki kawasan Pasar Gambir J-Expo Kemayoran. Nama Bandara Kemayoran, Bandara Internasional maksud kami, pernah harum sekitar 1940 sebagai bandara internasional pertama di Indonesia. Bahkan kala itu pengatur lalu lintas penerbangan yang dimiliki bandara ini merupakan menara pertama di Asia Tenggara. Nah, kami sekarang berbelok ke kiri untuk menuju Pasar Gambir kawasan J-Expo Kemayoran. Kejayaan Bandara Internasional Kemayoran mulai runtuh sejak tahun 1970 karena dianggap terlalu dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Akhirnya pemerintah Orde Baru waktu itu memindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten. Kami sekarang berada di jalan depan PRJ atau J-Expo Kemayoran sejenak untuk menelusuri sekitar kawasan Pasar Gambir di J-Expo Kemayoran. Dan inilah kawasan J-Expo Kemayoran. Di sebelah kiri kami tadi ada J-Expo Kemayoran. Dan juga sedang dibangun beberapa menara apartemen yang saat ini sedang berjalan. Kami akan berputar arah sejenak kembali ke Jalan HBR Motik yang dulu dijadikan landasan pacu dari barat ke timur untuk selanjutnya menuju Jalan Benyamin Sueb, bekas landasan pacu dari utara ke selatan. Nah, situasi di jalan sekitar J-Expo Kemayoran ini juga cukup sepi karena memang tidak ada kegiatan, dan di sini juga ada sebuah pasar mobil bekas di Kemayoran yang cukup terkenal. Nanti akan kami tunjukkan pintu gerbangnya di sebelah mana. Tidak jauh dari tempat ini, di sebelah kiri saat ini kami melintas, ada pasar mobil second atau mobkas yang cukup dikenal adalah Pasar Mobil Kemayoran. Inilah sebelah kiri kami merupakan kawasan pasar mobil Kemayoran yang sebelum pandemi memang cukup dikenal. Kami terus mengarah ke selatan dan sekarang ini akan kembali ke Jalan HBR Motik, bekas landasan pacu dari barat ke timur untuk menuju Jalan Benyamin Sueb. Nah, kami sudah berbelok ke kiri sekarang menuju ke Jalan HBR Motik saat ini. Tapi dulu, seperti kami sampaikan di awal, adalah pelandasan pacu dari barat ke timur. Nah, inilah flyover Kemayoran yang tadi kami lintasi dari sisi timur, sekarang kami melintas dari sisi barat. Dan sebentar lagi belok ke kiri menuju Jalan Benyamin Sueb yang dulu menjadi landasan pacu dari
utara ke selatan. Nah, inilah jalan Benyamin Sueb dari sisi selatan ke utara sekarang. Dan nah, ini dia jalan Benyamin Sueb yang dulu jadikan landasan pacu dari utara ke selatan. Kami berjalan dari sisi selatan, nanti kami di depan akan berputar arah masih melusuri jalan Benyamin Sueb. Perlu kami sampaikan bahwa Bandara Kemayoran yang dulu dibangun oleh pemerintah penjajah Belanda pada tahun 40 dikelola oleh perusahaan Belanda KNILM. Fungsi awalnya sebagai pusat penerbangan komersial sekaligus militer Belanda. Nah, inilah jalan Benyamin Sueb yang tadi kami sampaikan, bekas landasan pacu dari utara ke selatan. Di mana landasan pacu ini dulunya mempunyai ukuran 2475 kali 42 meter. Dan saat ini menjadi jalan Benyamin Sueb. Nah, kami terus mengarah ke utara, masih menyusuri jalan Benyamin Sueb bekas landasan pacu Bandara Kemayoran pada tahun sejak 1940 hingga 1885 sebelum ditutup dan pindah ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kami terus mengarah ke utara sedikit lagi. Sebelum diresmikan tahun 1940, tercatat Bandara Kemayoran ini sudah mulai beroperasi dengan pesawat pertama yang mendarat adalah jenis D3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda. Pesawat ini diterbangkan dari lapangan terbang Jelilitan yang saat ini dikenal sebagai Halim Perdana-Kusuma. Dan selain menjadi pesawat pertama yang mendarat di Bandara Kemayoran, DC-3 juga merupakan pesawat pertama yang bertolak dari Kemayoran menuju Australia sehari kemudian. Sedangkan pada hari peresmian, perusahaan penerbangan Belanda menggelar beberapa pesawat miliknya, diantaranya adalah DC-2 Univer, kemudian DC-3 Dakota Fokker F-7B, kemudian Grumman G-21 Ghost, kemudian DH-89 Dragon Rapid, dan Lockheed 14 Super Electra. Dan kami saat ini sudah memutar di Jalan Benyamin Sueb sekarang menuju ke selatan, dan tidak lama lagi di ujung kami akan mengakhiri perjalanan ini mengenai sekilas tentang bekas Bandara Kemayoran yang saat ini sudah menjadi jalanan umum. Perlu kami sampaikan juga, pada Februari 1942, Bandara Kemayoran ini pernah diserang pesawat tempur milik Jepang, dan Belanda tak mampu menangkal serangan Jepang, akhirnya menyerah. Namun, ketika Jepang menyerah pada sekutu, Belanda kembali menguasai bandara ini pada tahun 1000 atau hingga tahun 1949. Dan pada tahun 1958, setelah selesai perang kemerdekaan, pengelolaan penerbangan sipil dan pelabuhan udara langsung dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Jabatan Penerbangan Sipil yang saat ini dikenal sebagai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pada tahun 60, pengelolaan Bandara Kemayoran diserahkan kepada BUMN yang diberi nama Perusahaan Angkasa Pura Kemayoran, yang kemudian berganti nama menjadi Perum Angkasa Pura I. Sekarang kami sudah menuju ke arah selatan, masih di Jalan Benyamin Sueb.
Dan di era pemerintahan Orde Baru Kemayoran, maksud kami Bandara Kemayoran semakin ramai, dan pada periode 70 hingga 80, versi penerbangan tembus hingga 100.000 pesawat per tahun. Hal itu membuat pemerintah kewalahan dan akhirnya pada tahun 1895 pindah atau resmi ditutup dan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Demikian teman-teman informasi sekilas yang dapat kami sampaikan mengenai kisah bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat Indonesia. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa, selamat sore.